masalah yang seperti apa di SD 98 Cilegon berdiri tentang adanya kandungan rakyat ini di sini saya menulis. Oh iya. Apakah guru-guru di SD ini mengikuti penataran? Karena ada COVID-19 sih, tapi kita perlu mengikuti penataran satu kali, yaitu mengenai penataran yang AKM, Assessment Kompetisi Minimum. Itu dari dalam satu tahun ini berapa kali? Kalau untuk tahun ini sih kebetulan cuma itu aja adanya satu kali. Oke, selanjutnya apakah guru-guru di SD ini mengikuti kursus pendidikan? Karena di sini mengikuti satu kali kursus pendidikan mengenai pembatik. Pembatik itu membuat pembelajaran yang berbasis TIK sih, lebih ke teknologi kita. Selanjutnya Kalau untuk khusus pendidikan itu nggak ada lagi, tapi kita mau membiasakan lagi tetap mengenai TIK sih, agar guru-guru di sini bisa lebih lancar ya menggunakan teknologi. yang ketiga, apakah guru dan staf ini sering memperbanyak membaca? Kalau di sini suka, karena waktu sebelum corona ada yang di luar di pojok sana ada khusus untuk pojok baca. Tapi kalau untuk saat ini sih belum aktif kembali. Tapi nanti kan ada rencana ada normal kembali sekolahnya. Nah mungkin nanti diaktifkan lagi. Biasanya kalau dulu itu guru-guru dan murid itu ada 15 menit membaca di pojok baca. Selanjutnya, maka SD di sini selalu mengadakan kegiatan ke sekolah lain seperti studi komparatif. Kalau di sini masih belum sih, tapi pernah kita pada saat rapat masih mau gitu, tapi belum terlaksana, masih mau berkunjung. Rencana kita akan berkunjung ke SD Sukarasa yang ada di Sukajadi. Apa di SD 098 Ciroyom ini mengadakan hubungan dengan wali siswa? Oh iya, jadi setiap kelas itu antara wali kelas murid dengan wali siswa di rumah itu mengadakan komunikasi yang sangat erat sekali itu di dalam PA. Itu tujuannya sih agar si orang tua itu mengetahui kan peningkatan siswa di kelas itu belajarnya sejauh mana sih, atau ada kekurangan nggak atau ada kelebihan nggak. Pasti kita selalu ada komunikasi dengan wali murid. Apa saja yang digunakan guru untuk meningkatkan materi di sekolah dasar? Untuk pencapaian materi siswa di kelas ya. Kalau biasanya kan kadang suka siswa itu kadang suka menangkap itu materi apa yang kita sampaikan. Nah, seperti itu kadang saya pribadi gitu di kelas suka membuat strategi agar si siswa itu dapat menyerap lah materi apa yang saya sampaikan. Biasanya yang pertama saya suka membuat pembelajaran dari Canva agar siswa itu bisa tertarik lah, karena kan biasanya kalau siswa tertarik kalau dengan media pembelajaran, biasanya dengan menggunakan cara seperti itu. Terus ada reward juga biar si siswa itu nggak bosan juga. Terus tujuan pembelajarannya juga kita harus sampaikan gitu kepada siswa agar si siswa itu dapat memahami materi apa sih yang akan kita sampaikan hari ini. Nah selain strategi juga biasanya guru juga harus memakai metode apa sih yang tepat untuk memberikan pembelajaran terhadap satu materi. Kalau biasanya ibu itu memakai metode diskusi. Jadi dibagi menjadi beberapa kelompok, ada ya campur lah, ada siswa yang mampu ya, ada yang catatan, yang aktif, sama yang kurang juga saya seperti agar semuanya aktif juga. Dengan cara diskusi seperti itu kan jadi dapat berkembang lah
si pemikirannya itu. Bagaimana peningkatan sarana di sekolah dasar ini? Kalau peningkatan sarana di sekolah kita itu untuk menunjang pembelajaran ke siswa, alhamdulillah ada apa namanya, ada e-commerce juga, ada beberapa laptop juga, dan ada beberapa mirror juga untuk membuat apa metode untuk membuat pembelajaran Lebih efektif. ya. Dalam peningkatan kualitas belajar ini, apakah guru memberikan penghargaan? Ya biasanya kalau misalnya di kelas itu kalau ada yang kalau muridnya tanya jawab itu pasti si guru atau memberikan permen atau apalah agar siswa itu semangat. Memberikan Kalau hukuman sih biasanya kalau untuk anak yang tidak mengerjakan tugas itu nggak apa-apa sih kita berikan hukuman, tapi hukumannya juga yang wajar lah. apakah guru mengadakan kompetisi dan lomba? Kalau di sini kebetulan karena COVID juga sih belum ada perlombaan, tapi untuk kedepannya dari mulai bulan pertengahan Juni ini, insya Allah kita juga mempersiapkan untuk lomba keagamaan dulu. Terkait kriteria sekolah yang efektif, apa yang disebut dengan kriteria sekolah yang efektif? Sekolah kriteria yang efektif itu sekolah yang mampu mengoptimalkan semua masukan dan proses bagi ketercapaian sekolah itu sendiri mungkin. Apakah ada standar disiplin yang berlaku bagi semua warga sekolah? Ada sih, contohnya aja kalau di kita kan sudah menggunakan absensi fingerprint. Nah itu untuk keterlambatan absensi sendiri paling telat itu masuk itu harus jam 7.15. Dan apakah ada SD ini memiliki suatu keteraturan dalam rutinitas kegiatan di kelas? Ada sih contohnya seperti kalau sebelum masuk kelas anak-anak itu 15 menit untuk membersihkan kelasnya agar nyaman mungkin, dan kemudian juga di dalam kelasnya kebiasaan berdoa dulu sebelum belajar. Apakah sekolah di sini mempunyai standar prestasi sekolah yang sangat tinggi? Di sini ada yang sesuai misi kita dan visi kita. Sesuai dengan tujuan sekolah? Ya, nggak sesuai visi dan misi juga terwujudnya peserta didik yang cerdas. Jadi di kita juga siswa-siswa juga dipersiapkan untuk mengikuti lomba-lomba di luar agar dapat bersaing lah dengan sekolah-sekolah lain. Karena di kita juga pernah sih 2 tahun kebelakang ada siswa yang berprestasi di luar memenangkan juara MIPA sekecamatan Andit. Di sekolah ini, apakah peserta didiknya mampu mencapai tujuan yang telah direncanakan? Sesuai dengan tujuan sekolah kita, ada yang beberapa tercapai seperti di dalam keagamaannya, terus di dalam pembelajarannya, tetapi ada juga sih yang masih belum tercapai seperti kebiasaan membuang sampah pada tempatnya itu masih belum bisa terlaksana tuh sama siswa-siswa di kita ya, tapi semoga untuk kedepannya mereka bisa lebih lebih sadar diri lagi untuk membuang sampah pada tempatnya. Apakah peserta didik ini lulus dan menguasai Ya, untuk kelulusannya itu di kita itu harus terpaku pada pengetahuan akademiknya dan dilihat dari nilai rapotnya. Berarti datanya itu berupa rapor? Iya, ada nanti datanya. Apakah DSD ini mengadakan pemberian penghargaan bagi siswa yang berprestasi? Iya, ada. Contohnya seperti yang tadi Ibu bilang kan, yang anak lomba MIPA kecamatan itu yang menang itu diberikan piagam juga oleh kita dan diberikan piala juga. Apakah peserta didik ini mau bekerja keras dan bertanggung jawab? Kalau Ibu lihat sih di dalam pembelajaran ada beberapa puluh persen yang sudah bertanggung jawab, dan ada juga sih berapa persennya juga masih belum. Dan apakah
rencana sekolah bersama-sama dengan guru yang lainnya? Ada sih kalau untuk supervisi kita di dalam satu semester itu biasanya apa namanya, guru senior itu menilai guru junior, jadi ada masuk 2 kali. Jadi untuk dilihat sejauh mana sih guru itu berkembang dan apa namanya, berkembang di dalam menguasai pembelajaran mungkin. Terus Lingkungan apakah merasa nyaman di lingkungan sekolah ini? alhamdulillah lah, sudah merasa nyaman dari siswa-siswi kami, tetapi yang kurang puas juga sekolahnya. Baik, Ibu, terima kasih atas jawaban yang telah diberikan. Mohon maaf apabila punya. Nggak apa-apa, dari saya pribadi perwakilan juga mohon maaf apabila informasi yang saya berikan itu kurang apa ya, kurang puas gitu ya. Terima kasih ya Bu, saya pamit dari mahasiswa Bekas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.